semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku, lihat wajahmu, ku terpaku, oh Tuhan, ku lihat hidupku, karya tanganmu, ku semua yang baik dalam hidupku. Itulah kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 dan 21. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan 21. Siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara mengenai hak prerogatif Allah, hak seutuhnya dari Allah. Dan mungkin bagi kita, kalau kita lihat kembali ayat 20 dan 21 ini, agak sedikit memerahkan telinga. Ini kok seperti ini firman Tuhan. Tukang periuk harus mempunyai hak yang seutuhnya kepada tanah liat. Dalam artian tanah liat itu mau dihancurkan. Dihancurkan untuk apa? Dihancurkan untuk dibangun lagi. Tanah liat itu mau dibentuk, dilekuk-lekuk. Itu haknya tukang periuk. Mungkin kita akan timbul pertanyaan. Katanya rencana Allah itu hari depan yang penuh harapan. Tetapi kok kita dibentuk dan sebagainya. Saudara, sepanjang firman ini kita akan sama-sama belajar untuk mengerti bahwa selama ini yang terus-menerus kita dengarkan, saya tidak menyalahkan karena itu firman Tuhan. Kita terus-menerus setiap hari secara konstan mungkin kita hanya memikirkan hati Bapa. Kita mendengarkan firman mengenai hati Bapa. Hati Bapa yang mengasihi, hati Bapa yang memeluk anaknya. Tapi satu hal, pernahkah kita memikirkan hati anak kepada bapaknya?
Seorang anak yang mengasihi dan mengerti hati Bapa akan tahu apa saja yang dilakukan oleh Bapaknya itu adalah yang terbaik baginya. Selama ini kita hanya mendengarkan hati Bapa yang mengasihi saudara. Kalau kita hanya belajar mengenai hati Bapa, kita hanya akan mengerti tetapi tidak akan bisa mengalami apa itu hati Bapa. Saya akan secara cepat membukakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ayat yang terkenal. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya akan bahasakan sama seperti di Roma pasal 9, yaitu mengenai periuk. Karena periuk itu telah hancur. Ini bahasa terjemahan bebas saya, saudara. Karena periuk itu telah hancur, pecah, dan kehilangan fungsinya sebagai sebuah periuk. Manusia diciptakan memiliki fungsi untuk membawa kemuliaan Allah. Saudara percaya di tempat ini kita semua membawa kemuliaan Allah? Amin. Melalui perkataan kita memancarkan kemuliaan Allah. Melalui tingkah laku. Melalui apa saja yang kita perbuat. Itu membawa kemuliaan Allah. Tetapi karena kejatuhan di dalam dosa. Lebih tepatnya karena berbuat dosa. Maka kita kehilangan fungsi sebagai sebuah manusia yang seorang manusia yang membawa kemuliaan Allah. Sering kali kita tanya, Tuhan, mengapa kok terjadi dalam hidupku begini dan begitu? Karena kehilangan fungsi. Karena kita hanya mengerti hubungan bapa dan anaknya. Kita tidak pernah belajar hubungan anak kepada bapaknya. Ayat yang ke-24 kita lihat. Nanti saya akan jelaskan. Kita maju dulu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Karena kasihnya yang cuma-cuma. Kita dibetulkan. Karena tukang periuk itu mengasihi hasil ciptaannya. Masterpiece-nya. Ketika ada yang pecah atau ada yang retak. Langsung dibawa ke bengkel periuknya dan dibenarkan. Dibentuk lagi dengan cuma-cuma sehingga berharga. Saudara, apakah saudara ingin membeli periuk yang sudah pecah? Tidak akan ada yang mau membeli. Tetapi kalau periuk itu sudah dibetulkan, dibenarkan, bentuknya menjadi indah kembali, maka nilai jualnya, harganya akan juga naik lagi. Bukan menjadi barang yang murahan. Demikian pula dengan kita manusia. Kalau hidup kita mau kita serahkan, kalau kita memiliki hati seorang anak kepada bapaknya, ya Bapa, ini aku. Aku ingin kembali kepada jalur yang benar, bentuk aku. Seringkali kita katakan, oh Bapa pasti membentuk aku. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa kita harus merespon kepada Bapa supaya kita dibentuk? Kasihnya yang cuma-cuma. His free love. Kasihnya yang gratis. Saudara harus tahu bahwa kasih yang gratis itu diperoleh. Kita harus mengambilnya. Sebagai contoh, ini ada minuman. Saya akan katakan, ini minuman yang paling nikmat di dunia disediakan untuk aku. Saya sungguh bersuka cita. Karena saya memiliki minuman yang paling mahal di dunia. Sungguh enaknya. Aku akan membanggakan kepada orang lain bahwa minuman ini yang terbaik. Enak minuman itu. Tapi seumur hidup kita tidak pernah melangkah untuk mengambil minuman itu. Maka kita tidak akan tahu apa rasanya. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau kita katakan my life is only by His grace. Hanya oleh karena kasih karunia. Luar biasa. Tapi pernahkah kita mencicipi kasih karunia Tuhan? Kalau kita tidak memiliki hati seorang anak yang mau datang kepada bapaknya dan berkata, kasih karunia itu memang luar biasa. Maka seumur hidup kita hanya membicarakan mengenai kasih karunia. Tidak pernah mengalaminya. Seperti periuk yang dibentuk oleh tukang periuknya.
Biarlah kita mau terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah dibentuk itu sakit? Saudara, seorang atlet, kalau mau membentuk badannya, dia tidak akan berkata bahwa itu sakit. Tidak. Karena apa? Karena dia sedang melatih dirinya. Kita melatih diri kita untuk terus memiliki daya tahan yang kuat. Saya ingin tanya, seorang karateka, mungkin yang levelnya sudah hitam, mungkin dan 4 atau dan 5, mungkin sudah sabuk hitam. Kalau ada balok kayu yang tebal, mau dipecahkan, pertama kali tangannya sakit enggak saudara? Sakit, tapi karena latihan, learning by doing. Akhirnya mungkin bisa pakai kelingking aja, kayunya bisa pecah. Karena apa? Latihan. Sakit enggak? Enggak. Karena yang dipikirkan bukan sakitnya, tapi tujuan yang mulia. Kedepannya apa yang harus kita lakukan. Demikian pula dengan hidup kita. Kalau yang kita pikirkan adalah dolar naik terus, ekonomiku akan bangkrut. Kalau yang hanya kita pikirkan, mungkin perusahaanku kok tidak sukses. Mungkin memang kenyataannya seperti itu. Mengapa anakku seperti itu? Kalau yang kita pikirkan terus-menerus seperti itu, maka kita tidak memiliki hati seorang anak kepada bapaknya. Lebih gampangnya seperti ini. Kisah yang terus-menerus kita pelajari. The Prodigal Son, anak bungsu yang hilang. Saya ingin tanya, salah tidak apa-apa. Yang salah anak bungsu atau anak sulung? Silakan dijawab saudara. Tidak akan dapat nilai minus kalau salah. Anak bungsu atau anak sulung yang salah? Ada yang bungsu, ada yang sulung, ada yang bulung, ada yang dicampur jadi satu. Bungsu atau sulung? Yang sulung. Kok bisa? Anak yang bungsu memang hilang. Tapi dia tahu kemana dia harus kembali kalau semuanya itu sudah hilang. Tapi anak yang sulung itu menggambarkan orang Kristen yang sudah puluhan tahun ke gereja. Dia sudah belajar mengenai kasih Bapa. Dia belajar mengenai sifat Bapanya. Tetapi dia tidak memiliki hati seorang anak. Perhatikan ini baik-baik saudara. Sudah puluhan tahun dia hidup bersama bapaknya. Bahkan ketika adiknya pun hilang, dia masih terus disediakan oleh bapaknya. Tapi ketika adiknya kembali, ketika adiknya diberikan jubah, diberikan cincin, dimandikan, diberikan makanan yang terbaik. Si sulung ini, loh kok adikku? Loh kok bukan aku? Bapak, aku ini sulung, aku setia kepadamu Bapak. Mengapa kok adikku yang baru lari malah engkau begitukan, kok aku tidak? Loh kok, bukankah sering terdapat loh kok di dalam hidup kita? Kok orang itu yang diberkati Tuhan? Orang itu tidak pernah ke gereja. Aku sering ke gereja. Tuhan, aku ini pendeta yang sudah melayani puluhan tahun. Kok aku tidak diberkati? Kok justru orang yang baru bertobat itu diberkati? Saudara, Tuhan adalah tukang periuk. Kita tidak berhak untuk minta. Tuhan, aku minta dibentuk 5 cm di atas, bawahnya 10 cm. Tidak ada saudara. Dia yang punya hak prerogatif untuk membentuk kita. Tapi satu hal yang perlu menjadi pegangan. Hidup kita akhirnya adalah hari depan penuh harapan. Dan kita harus tahu bahwa sifat Allah itu tidak pernah membawa kita kepada masalah dan sakit penyakit. Tapi yang harus kita ketahui, hati seorang anak. Kalau kita belajar dari kisah anak bungsu yang terhilang ini. Seringkali mungkin kita tidak sadar. Kita sebagai seorang anak sulung yang selalu bertanya-tanya, Tuhan, mengapa kok dia? Mengapa bukan saya? Padahal Tuhan tidak menyuruh kita untuk bertanya-tanya. Tuhan hanya menyuruh kita untuk tetap setia. Tetap berada di jalur Tuhan. Maka berkatnya itu akan mengalir. Kapan? Hak prerogatif Tuhan. Contoh kisah yang kedua saudara. Kalau saudara melihat perumpamaan talenta. Ada yang diberi 5 talenta. Ada yang diberi 2 talenta. Ada yang diberi 1 talenta.
Pada akhirnya yang punya 1 talenta, dia tanya, Tuhan, gak adil engkau Tuhan. Yang itu dikasih 5, kok saya cuma 1. Atau lebih mudahnya kalau saya bahasakan di hari-hari ini. Ada sebuah perusahaan yang memperkerjakan beberapa pegawai. Selama 1 hari mungkin jam kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Nah itu dibagi menjadi 3 shift. Shift yang pertama, misalnya ini contoh saja, jam 8 pagi sampai makan siang. Dapat gaji misalnya per hari. Per harinya misalnya, saya ngarang aja karena saya tidak tahu UMR untuk kota kita berapa. Misalnya per hari, bukan per jam, per hari 50.000 misalnya saja. Kemudian shift yang kedua, jam 1 siang sampai jam 4 sore. Juga dapat harian yang sama, 50.000. Nah shift yang ketiga juga dapat 50.000, padahal hanya 1 jam. Kemudian pegawai ini protes. Pegawai yang shift pertama dan kedua protes. Pak, saya mau protes. Kenapa protes? Kok yang itu cuma kerja 1 jam tapi gajinya sama dengan saya. Saya kerja 4 jam, saya kerja 4 jam juga. Kok gajinya sama? Maka pemilik itu akan dengan bersegera dan tidak perlu tanya-tanya akan menjawab dalam bahasa Jerman. Bahasa Jermannya seperti ini, duit-duitku kok urusanku. Seringkali pertanyaan kita, Tuhan saya lebih lama jadi orang Kristen. Dia baru jadi orang Kristen, mengapa kok dia diberkati sama seperti aku? Atau bahkan dia diberkati lebih lagi. Mungkin kalau Tuhan bisa bahasa Jawa dan ngomong langsung saudara kepada kita. Bisa yakin Tuhan bisa bahasa Jawa. Urusanku, aku tukang periuknya kok. Yang penting kan kamu diberikan tidak di bawah UMR. Selesai. Orang lain urusanku. Nah seringkali kita sebagai anak Allah, kita tidak memiliki hati seorang anak. Tapi kita memiliki hati seorang yang selain anak. Saya tidak tahu apa itu. Kita tidak memiliki hati, kita tidak mau mengerti bahwa Bapa kita akan memberikan kita cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak perlu lihat orang lain. Tidak perlu lihat kanan kiri. Kalau Tuhan memberkati kita, Dia tidak akan memberikan sedikit-sedikit, akan langsung diberikan kepada kita. Dan bahkan Tuhan juga mengajarkan, setiap pagi kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah kalau sudah berbicara mengenai secukupnya, ini sudah problem kita. Masalah kita. Apakah kita mau menyediakan wadah yang besar atau wadah yang kecil? Kalau kita hanya mau menerima berkat Tuhan, tetapi wadah kita tidak siap, maka berkat Tuhan juga akan diberikan secukupnya. Melimpah, oke melimpah, tapi melimpah dalam bentuk wadah yang kecil. Tapi kalau saudara terus-menerus melatih diri setiap hari melekatkan diri kepada Bapa dan memiliki pengetahuan yang baik kepada Bapanya, memiliki hati seorang anak, maka kita sedang memperbesar wadahnya. Maka secara tidak sadar, wadah kita bukan lagi gelas minuman seperti ini, tapi tangki filter saudara yang besar itu. Jadi setiap pagi berkat Tuhan dicurahkan dalam skala yang secukupnya, yaitu wadah kita yang besar. Nah mari kita belajar bahwa berkat Allah itu dicurahkan bukan karena kita meminta, tetapi karena Allah ingin memberkati kita semua. Loh kenapa kok saya harus minta berkat Allah kalau gitu? Karena itu firman Tuhan tuliskan, klaim berkat Allah. Klaim itu seperti saudara melangkah dan saudara ambil minum. Kalau saudara katakan aku haus, itu ada minum aku haus. Gimana caranya minum kalau saudara tidak ngambil? Saudara katakan aku diberkati, tapi kalau saudara tidak pernah mengklaim berkat Tuhan, saudara bukan orang yang diberkati. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa kita bukan diciptakan sebagai anak pungut oleh Tuhan, tapi sebagai seorang anak yang memiliki hak yang penuh.
Kalau dahulu kita diciptakan sebagai seorang hamba. Hamba dan anak itu berbeda, saudara. Hamba, level hak-hak yang bisa diperoleh, dan anak itu berbeda. Nah, mari pada pagi hari ini kita sadari posisi kita sebagai seorang anak. Amin, saudara. Selama ini mungkin, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada, amin, orang-orang yang berpikir bahwa aduh Tuhan kalau memberkati cuma separuh. Enggak, di tempat ini tidak ada. Di tempat ini semuanya siap untuk menerima berkat Tuhan yang penuh. Amin. Pagi hari ini kita harus menyadari bahwa Bapa kita itu mengasihi kita. Dia siap untuk memberkati kita dengan tangan terbuka. Nak, kamu perlu apa? Aku siapkan. Tapi jangan kita berkoar-koar seperti anak sulung dalam kisah The Prodigal Son ini. Bapa, curang kau. Coba bayangkan saudara, kalau saudara jadi bos yang tadi membagi gaji itu kepada 3 karyawan itu. Dan karyawan yang pertama dan kedua bilang, Tuan engkau jahat. Loh, kita sudah digaji. Bahkan mungkin lebih dari UMR. Sudah di atasnya standar UMR. Kita masih bilang engkau jahat. Ini masih oke. Tapi bayangkan, setiap hari kita selalu tidak bersyukur kepada berkat Tuhan. Itu seperti mengatakan, Tuhan engkau jahat. Padahal Tuhan setiap pagi memberikan kita nafas. Masih kurang memberikan kita kemampuan untuk berbicara. Masih kurang memberikan kemampuan kita untuk berpikir. Masih kurang memberikan banyak hal. Tapi kita secara tidak langsung masih mengatakan Tuhan engkau jahat. Nah, pada pagi hari ini mari kita sadar bahwa kasih-Nya bagi kita itu lebih dari cukup. Amin saudara. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Meskipun kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan kita kembali. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa hati seorang bapa itu akan berkarya dalam hidup kita. Dan mari kita memiliki hati yang sinkron, hati seorang anak. Seorang anak yang masih kecil, saya ingin tanya siapa yang tidak pernah jadi kecil di tempat ini saudara? Siapa yang tidak pernah melewati usia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 tahun? Tidak ada. Semuanya pernah. Pernahkah saudara waktu umur 5 tahun, saudara mau minta kepada orang tua saudara, Ibu, saya mau minta makan nasi yang enak. Tapi saudara kemudian berpikir, Ibu sudah bayar listrik belum ya? Ini perekonomian keluargaku bagaimana untuk 1 bulan ini? Tidak ada. Hati seorang anak, dia tahu bahwa ibunya pasti akan menyediakan. Hati seorang anak, saya garis bawahi. Tahu bahwa bapaknya akan menyediakan. Tidak berpikir yang lain. Hanya berpikir bahwa Bapakku pasti akan menyediakan. My father will provide for me. Bapakku akan menyediakan. Mari pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita sadari bahwa sepanjang hidup kita, kalau kita masih diberi nafas, berarti Bapa kita masih mengasihi dan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mari katakan bersama saya, Bapakku, terima kasih. Karena hari ini berkat-Mu sudah disediakan bagiku. Pada pagi hari ini biar saya belajar memiliki hati seorang anak yang mengenal bapaknya. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang. Amin. Haleluya. Oh, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita mengangkat tangan dan katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Makasih Tuhan, berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa, demikianlah. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu. Hari depan indah Kau beri, indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi bersama kita katakan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita buka angkat dua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Terima kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.